Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Dan makmur ini bisa diperkuat, maka Indonesia itu akan kokoh dan kuat. Jadi pagarnya dua. Banggaan ideologi, pernyataan Pak Presiden tidak ada niat untuk minta maaf kepada PKI. Ini ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini kan sama dengan konstitusi, artinya mengikat. Nah, itu kita bangga. Tetapi ada catatan kita, seharusnya Presiden jangan mengatakan sampai hari ini, berarti besok nggak tahu. Nah, dari segi undang-undang. Nah, oleh karena itu kita lihat komitmen Presiden masih dalam proses. Nah, belum ada suatu sikap, dan kita DPD akan memberikan sikap karena sikap DPD yang tadi agar memperkuat keadilan. Nah, kalau kita lihat dari aspek ekonomi, nah ini yang dari aspek ekonomi kita juga bisa beri catatan-catatan kebanggaan pada Presiden yang memang masalah petrol itu kan ada keberanian gitu kan, ini kebanggaan kita. Tapi di satu sisi yang kita lihat tidak memberikan suatu prediksi, antisipasi kemungkinan yang akan muncul. Nah, seharusnya kalau berpikir itu kan 3 lapis, memutuskan apa yang akan dihadapi, terbayang risiko apa yang akan muncul dengan keputusan itu. Setelah ketiga, lapisan ketiga, mengantisipasi risiko yang akan muncul. Jadi pengadaptasian. Nah, barangkali ini. Yang kedua dari dari kesebelasan kementerian juga saya lihat seperti itu. Ada sebagian yang memang perlu pengadaptasian. Pengadaptasian itu wajar-wajar saja, tetapi sebenarnya di segi normatif bisa saja secepat-cepatnya gitu. Tapi kita lihat realitanya seperti itu gitu. Udara sedemikian parah di sana. Kita menjadi prihatin terhadap pencemaran udara dalam bentuk asap di Sumatera karena memang skalanya luas dan besar, dan itu terjadi di musim kemarau. Tetapi pencemaran udara di sekitar PLTU ini itu terjadi sepanjang tahun dan belum ada tindakan yang baik dari pemerintahan Jokowi untuk memastikan lingkungan hidup yang sehat bagi warga negara ini. Yang kita sayangkan satu lagi, pemerintahan Jokowi, dalam hal ini Pak Jokowi langsung melakukan groundbreaking terhadap pendirian PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara di Batam. Di saat 700 kepala keluarga di sana menolak untuk tanah mereka dilepas menjadi PLTU karena warga belajar apa yang terjadi di PLTU lainnya, seperti di Jepara nelayan kehilangan tangkapan ikan, dan juga di Cirebon petani tambak garam. Biasanya garam itu kan warna putih, tetapi kalau kita ke Cirebon di samping PLTU, garam itu berwarna hitam karena paparan air batubara begitu. Faktum, misalnya kejadian pembunuhan aktivis menolak tambang untuk menjaga lingkungan hidup di Lumajang, dalam hal ini Pak Kancil begitu ya. Ini adalah presiden pertama di mana aparat kepolisian yang menerima suap, yang menerima bayaran dari perusahaan tambang itu ikut dituntut, dihukum begitu. Tapi ini adalah pos kejadian. Seharusnya pemerintahan Jokowi bisa mengantisipasi hal tersebut dengan membenahi regulasi. Karena sudah ada keputusan MK tahun 2010 menyatakan bahwa dalam penetapan wilayah pertambangan harus ada persetujuan dari warga yang terdampak. Opini publik Indonesia, lembaga survei. Jadi memang ya kenapa namanya kedai kopi ya, karena gampang aja, supaya gampang aja ingat. Jadi kita nggak pakai LS itulah. Nah, ini kita lakukan survei via telepon nasional 14 sampai 17 September 2015. Kami kasih tajuk ini kata rakyat tentang 1 tahun Jokowi dan Yusuf Kala. Nah,
5%, jadi tingkat kepercayaan. Sampelnya di luar Jawa ada 48% dan di Jawa 52%. Dari sisi pendidikan paling banyak adalah tamat SMA, kemudian yang kedua terbanyak adalah tamat S1 atau tamat itu kalau jawab harus dari pemilih rumah. Jadi kami seleksi dari awal demikian. Penghasilannya terbesar 2 juta ke atas, 62,5%. Agamanya paling banyak Islam 72,7%, yang paling sedikit Konghucu hanya 1%. Suku terbanyak Jawa, kemudian Sunda, Melayu, Minangkabau, Batak, Tionghoa, Banjar, Makassar, Bali, Betawi, Aceh, Bugis, Dayak, Madura, Sasak, Timor, Papua, dan lainnya. Ada yang tidak menjawab. Oke, sekarang adalah bukan evaluasi kinerja, kita kembalikan saja ke judulnya. Jadi ini kata rakyat tentang pemerintahan Jokowi JK. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi Yusuf Kala dalam 1 tahun terakhir, puas 44,2%, yang tidak puas 54,7%, gratis 40,3%. Kemudian yang kedua adalah pendidikan gratis bagi rakyat miskin 12,5%, harga bahan pokok, kemudian pelemahan nilai rupiah 23,7%, lambannya penanganan kabut asap. Jadi tadi kalau jilid itu lah, karena kalau masyarakat biasanya pada umumnya menurut masyarakat nih, kalau rakyat itu tidak puas itu jadi masukan buat Jokowi. Nah, ini ada kinerja menteri yang tidak bagus. 4,7% mengaku tidak puas, sisanya puas 44,3%. Kata pemimpin yang disukai publik itu apa sih? Ternyata yang pertama adalah tegas dan berani, kemudian merakyat, anti korupsi. Dan jadi menurut Anda faktor yang menjadi penghambat utama kinerja pemerintahan itu apa sih? Tadi kan disampaikan juga di atas 70%. Jadi rakyat percaya hubungan mereka sudah membaik. Ini sih nggak bisa dijadikan catatan nih, karena banyak orang yang menjawab kan masih 2019 PDI Perjuangan, tapi masyarakat. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan diskusi sekarang. Satu pertanyaan saya. Presiden di banyak negara juga, Barack Obama misalnya, di awal terpilihnya begitu luar biasa, tapi tahun pertama turun sampai pada memori publik. Nah, sehingga kemudian kalau ada survei hari ini misalnya dilakukan, apa yang kemudian menjadi kalau di dalam dunia maya itu trending topiknya apa, itu yang kemudian mereka melekat pada aspek itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah kita ingin melihat yang lebih lebih holistik. Jadi pemerintah ini tentu berangkat atau startnya tidak dalam kondisi yang taruh kata saya melihat ada satu visi yang ingin dilakukan, yaitu visi perubahan oleh pemerintah Jokowi. Nah, kita lihat misalnya pada starting pemerintah ini bahwa di sana PDB kita lebih banyak terkonsentrasi pada wilayah konsumsi, ya, rumah tangga hampir 55%. Nah, kemudian juga uang fiskal kita, kalau kita kembali ke khususnya ketika Presiden harus mengakomodasi kepentingan partai politik di dalam kabinet. Nah, sehingga kemudian misalnya janji second kabinet dan sebagainya tidak terpenuhi. Nah, konteks itu yang kemudian membawa pada wilayah penerjemahan, wilayah aplikasi, kemudian wilayah kerja, implementasi nawacita itu menjadi kayak berjalan sendiri pada awal gitu. Saya melihat ada proses itu. Maka kemudian yang perlu dilakukan adalah proses konsolidasi politik nawacita. Harapan kepada Jokowi, Sule itu juga yang artis yang paling terkenal, paling mahal, yang orangnya biasanya disebutkan yang keren-keren, yang itu lagi sekarang trennya itu tren orang-orang yang biasa, karena diharapkan orang biasa ini memiliki jiwa yang sama dengan dirinya, dengan rakyatnya, dan pasti akan memperjuangkan rakyatnya. Nah, tapi kemudian kekecewaan muncul ketika pilihan wapresnya
Tapi kemudian ada juga yang berpikir positif, ya ini kan JK yang paling senior, mungkin nanti akan bisa memberitahu Jokowi masalah ketatanegaraan dan lain-lain. Kemudian masyarakat rakyat tetap mendukung, akhirnya dia jadi presiden, JK jadi wapres. Kemudian masih ada harapan nanti pembentukan kabinet. Dan ketika pembentukan kabinet yang kalau saya bilang sih ini pas-pas kali 3 lah, kemudian harapan menjadi hilang lagi, drop lagi. Kemudian kita lihat memang ada terjadi mismanagement dan lain-lain, kemudian ada kekecewaan-kecewaan dari masyarakat, kemudian menaikkan BBM ini yang sebelum itu ketika nggak mungkin orang Jawa ini mau menyusahkan rakyatnya, tetap ada harapan-harapan baru. Kemudian juga faktanya juga terbukti ada kehadiran negara di masyarakat ketika ada masalah, terutama yang terakhir ini soal sawit kancil misalnya, soal kebakaran asam, meskipun sangat tidak menyelesaikan persoalan, ketika kehadiran Jokowi di sana dianggap kehadiran negara ada hadir untuk membela masyarakat. Kemudian kebijakan lainnya standar-standar aja. Kalau kita bandingkan dengan 10 tahun SBY ya, ini memang kurang lebih sama-sama tidak memberikan harapan juga. Tetapi kemudian perubahan muncul sejak 12 Agustus ketika ada perombakan kabinet, ada Menko, ada Aminasi masuk di situ, ada Riza Ramli masuk di situ, ada beberapa yang lain lagi yang memberikan harapan baru bahwa Presiden menyadari itu, karena memang pembentukan kabinet itu meskipun kita tahu di presidensial, tetapi tidak 100%, bahkan 50% di tangan presiden aja mungkin tidak, karena ini kemampuan kompromi manajerial, dan ini juga kompromi politik yang memang di seluruh dunia juga nggak ada kabinet yang dibangun oleh 100% presiden. Contoh Obama misalnya, yang kuat itu tetap harus mengakomodasi menlunya, istrinya Hillary, harus mengakomodasi yang lain-lain. Jadi ini nggak ada masalah juga. Yang penting integritas keuangan pemerintah ada di tangan presiden. Nah, reshuffle yang kedua, yang pertama ini memberikan harapan baru, dan memang ada kecenderungannya, ada track baru, ada progres baru yang terus berlanjut. Kemudian kita lihat misalnya muncul gagasan baru Ria Mizar Yakudu yang membela negara, ada kesadaran di istana, di pemerintahan bahwa republik ini udah kayak begini kok, rakyatnya masih cuek-cuek aja, kira-kira begitu. Nah, makanya Menhan mau mobilisasi rakyat itu, sebetulnya ini kan kejutan untuk menyadarkan kepada mereka, bahwa kepada rakyat lah, bahwa kita ini negara kita dalam bahaya dan kita perlu membela negara ini. Tapi untuk kita hanya menyebut presidennya, karena secara hukum ketatanegaraan yang bertanggung jawab juga presiden. Jadi nggak bisa presiden menyatakan ini kan wapres saya yang mengusulkan gagasan negara ini, agar menjadi pelajaran juga pemerintahan kita ke depan, bahwa kalau presidensial ya presiden aja. Jadi segala sesuatu tanggung jawab presiden, dan yang dituntut kalau ada masalah-masalah ini ya hanya presiden aja, karena pertanggung jawabannya sesuai dengan presidensial hanya presiden. Jadi kita harus membiasakan diri di pemerintahan Jokowi titik. Oke. Ini dilihat dari mata saya sebagai orang umum ya. Pertama-tama yang saya lihat, pemerintah Jokowi ini jelas lebih ketat buat saya. Jelas ya,